ialah mereka berupaya mengajak menyuruh orang kepadanya. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah semata dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah lah ketundukan yang murni. Wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah berfirman, tidaklah mereka diseru kecuali agar mereka mengibadati Allah dengan mengikhlaskan baginya ketundukan, hunafa'a, dengan lurus. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, agar mereka menegakkan salat, agar mereka menunaikan zakat. Wa qala li nabiyhi, Allah berkata kepada nabinya, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah Muhammad, aku hanyalah menyembah Allah semata dengan memurnikan ketaatanku padanya. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Adapun kalian sembahlah siapa yang kalian kehendaki dari selain Allah. Wa qala, dan Allah berfirman memerintahkan kepada nabinya untuk berkata, qul, katakan Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku atau sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Ini perkataan yang selalu diulang dalam salat. Begitu dalam maknanya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, ya Allah, semuanya telah aku persembahkan untuk Tuhan pencipta alam semesta. La syarika lahu, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintahkan. Memurnikan semua ibadah ini hanya kepada Allah, ikhlas. Wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang pertama kali Islam. Fa hadha tauhid bimathabatil asasi minal bunyan. Tauhid ini bagaikan pondasi dasar bagi satu bangunan. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, man arada 'uluwa bunyanihi fa 'alaihi bitawthiqi asasih. Barang siapa ingin mengkokohkan bangunan, hendaklah dia kokohkan pondasinya. Wa ihkami wa syiddatil i'tina'i bih, hendaklah benar-benar dia bangun pondasi dengan baik, bagus. Dia perhatikan setiap tempat dari pondasi tersebut. Fa inna 'uluwal bunyani 'ala qadri tawfiqil asasi wa ihkamih. Karena sesungguhnya tingginya bangunan akan senantiasa bersesuaian dengan kuatnya pondasi dasar. Ya. Fal 'amalu wad darajatu bunyan, maka semua amalan-amalan ya bertingkat-tingkat, ya semuanya bagaikan bangunan. Wa asasuhal iman, dan hendaklah semua amalan tersebut yang bertingkat-tingkat dibangun di atas asas, dialah asasnya iman. Asasnya itu adalah iman. Jadi kata beliau rahimahullah, ya, barang siapa yang ingin membangun apapun dalam Islam, banyak bangunan yang mau kita bangun. Ya, karena dalam Islam ibadah itu banyak. Salat, zakat, puasa, haji, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, bersedekah, seterusnya. Semua ibadah itu banyak. Barang siapa yang ingin mengamalkan semua ibadah tersebut, yang dia bagaikan bangunan, ya, semakin banyak dia bangun bangunan tersebut, hendaklah dia mengkuatkan apa? Apa yang diperkuat supaya bangunan bisa tegak? Pondasinya, dan itulah iman. Ya, dan iman itu terangkai dalam ikhlas. Fal 'arifu himmatuhu tashihul asasi wa ihkamu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang cerdik adalah orang yang begitu peduli untuk senantiasa memperbaiki pondasinya. Ya, membaguskan pondasinya. Banyak orang yang dalam dunia ini sekarang, dalam dunia Islam berdakwah, tapi mereka tak peduli pondasi dasar ini. Ya, ikhlas menyeru hanya kepada Allah. Banyak tak peduli. Ya, banyak orang menyeru kepada dirinya, kelompoknya, jamaahnya, gurunya, syekhnya. Ya, dan banyak orang dalam beramal pun bukan Allah Jalla wa'ala, tapi tujuannya adalah riya, ujub, bangga, ingin dikenal manusia, diketahui manusia, dipuji manusia. Adapun orang cerdik, dia akan lihat pondasi ini semua bagaimana. Andai kata pondasinya hanya bekerja untuk manusia, kita letih. Amar ma'ruf karena manusia letih.
bangun masjid untuk manusia letih, bangun pesantren, bangun yayasan, sebarkan dakwah hanya karena manusia ingin dikatakan wah si fulan, masya Allah si Alan hebat, dia berhasil, dia mampu. Letih, sia-sia, tak kuat, tak kokoh. Orang seperti ini cepat mundur ke belakang. Anda melihat satu hari dia begitu menggelegak dengan semangat, semua dia lakukan. Sebulan, 2 bulan, berbenturan dengan masalah, hilang, tenggelam dalam perut bumi. Kenapa? Apa yang tak kuat? Asasnya, pondasinya. Ya, menggelegak dengan semangat, menggelora semangatnya, semua mau dikerjakan, semua mau dibuat, tapi tanpa manhaj yang benar, tanpa niat yang tulus, keinginan yang ikhlas. Maka orang-orang seperti ini lihatlah ke depan, ya, sejarah akan selalu mengulang, akan tenggelam. Sebagaimana kita ketahui ada sebagian orang-orang yang pada masa Umar diutus sebagai qari dengan semangat menggelora, tak mengikuti rambu-rambu agama, akhirnya orang ini menyimpang menjadi khawarij. Subhanallah. Kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, wal jahilu yarfa'u fil bina, orang bodoh, pandir, orang yang tolol adalah orang yang sibuk membangun bangunan tinggi ke atas min ghairi asasin, tapi tak memiliki pondasi yang kokoh. Fala yalbath bunyanuhu an yasqut, tak berapa lama lagi bangunan tersebut akan hancur. Salat pun tinggal, jamaah pun lepas, amar ma'ruf nahi mungkar hilang, dia pun tenggelam. Subhanallah. Terkadang lebih jelek daripada orang awam yang tak pernah belajar. Subhanallah. Kenapa? Karena begitu tinggi bangunan tanpa pondasi yang kuat, maka ketika bangunnya jatuh hancur lebih dahsyat. 1 tingkat bangunan yang jatuh dengan 10 tingkat bangunan yang jatuh ambruk ke bawah, mana lebih dahsyat? 10 tingkat. Apalagi sampai 100 tingkat. Lihatlah bagaimana hancurnya WTC. Dahsyat. Subhanallah. Jadi orang jahil adalah orang sibuk membangun apa yang dibangunnya. Membangun gedung, tapi dia lalai dasar pondasi. Enggak percaya untuk melihat. Menggelora dengan semangat, akhirnya tenggelam, hilang. Karena entah apa tujuannya. Subhanallah. Capek kita beramal untuk manusia, bukan untuk Allah Jalla wa'ala. Qala ta'ala, dan Allah telah menjelaskan hal ini, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun. Apakah dapat disamakan orang membangun bangunan agama di atas prinsip dasar takwa dari Allah dan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lebih baikkah dia? Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har, dapatkah orang ini disamakan dengan orang membangun bangunannya di atas jurang dari neraka, fanhara bihi fi nari jahannam, akhirnya dia pun terjatuh ke dalam neraka jahannam. Subhanallah. Membangun rumah di tepian jurang, kalau tidak kuat pondasinya, gampang sekali dia jatuh masuk ke dalam jurang. Begitulah perumpamaan mereka yang tidak memperhatikan pondasi ikhlas ini, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Dan alangkah mudahnya mengucapkan ikhlas, begitu sulitnya untuk memurnikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Qultu, Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi mengatakan, wa dzalika anna hadhihi al-ayah nazalat fil munafiqin. Ayat ini turun untuk orang-orang munafik. Alladzina banaw masjidan lis-salati fihi. Mereka telah membangun masjid untuk salat padanya. Yang dibangun bukan rumah ibadah non-muslim, bukan bar, bukan diskotik, bukan tempat maksiat, bukan tempat berzina. Apa yang dibangun? Masjid. Masjid yang mungkin jadi ketika itu lebih indah daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya. Lis-salati fihi, bangun masjid untuk salat padanya. Lakinnahum lamma atau bihadzal amal al-azim al-fadil wa qulubuhum khillun min al-ikhlas. Tapi sayangnya mereka bangun masjid yang agung ini tapi tanpa niat yang ikhlas. Kosong niat mereka dari keikhlasan. Lam yanfa'hum dzalik syai'an. Tak ada gunanya yang mereka lakukan. Apapun yang dikerjakan, mau bangun yayasan, mau bangun pesantren,
bangun TV, bangun radio, bangun apapun sarana. Andai kata kosong daripada niat ini, khilun minal ikhlas, kosong daripada ikhlas, tidak akan membuahkan keberkahan. Ya, akan segera jatuh, runtuh. Ya, berserpi-serpi, tak kokoh dia. Sebagaimana runtuhnya Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik. Ya, tujuannya hanyalah untuk memecah belah antara kaum muslimin, buat markas dalamnya mereka berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Balin harabihim fi nari jahannam kama fil ayah. Akhirnya di jurang itulah mereka bangun bangunan, ya, bangunan ibadah, ya, akhirnya mereka pun jatuh tenggelam ke dalam neraka jahannam, iyadzan billah. Tsumma qala rahimahullah, kemudian berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hadzal asasu amran, prinsip, yakni kata beliau, landasan dasar ini yang hendaklah dibangun di atasnya semua bangunan, ada dua perkara. Al-awwal sihhatul ma'rifati billahi wa amrih wa asma'ihi wa sifatih. Ya, prinsip yang pertama adalah mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, mengenal Allah, perintah-perintahnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwa. Yang kedua, memurnikan ketundukan hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, tidak kepada selain keduanya. Jadi yang pertama, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, wa hadzal asasu amran, pondasi landasan dasar yang bangun di atasnya amalan-amal Islami dua perkara. Pertama, sihhatul ma'rifati billah wa amrih, mengenal Allah dengan benar, mengenal perintah-perintah Allah dengan baik.